jahat. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang pengobatan tradisional Cina. Saya, Garda Paksa Adina Tirusdiwati, akan menjelaskan tentang sejarah pengobatan tradisional Cina. TCM atau Traditional Chinese Medicine, pengobatan tradisional Cina atau disebut dengan Zhongyi, merupakan pengobatan yang menggunakan obat-obatan herbal alami, jarum akupuntur, dan berbagai alternatif lainnya. Tujuan metode pengobatan ini adalah membangun sistem imun tubuh sehingga dapat melawan virus atau kuman penyebab penyakit. Berdasarkan sejarah, sejak periode negara-negara Tiongkok berperang sampai dengan dinasti Qin dan Han, merupakan waktu perkembangan penting untuk Zhongyi. Munculnya dasar teori Zhongyi yaitu Kitab Pengobatan Kaisar Kuning, Wang Di Nei Jing. Dikatakan sebagai dasar teori pengobatan Cina karena kitab ini yang paling awal memuat tentang teori kedokteran tradisional Cina. Kitab ini menjelaskan hukum kehidupan dan kesatuan tubuh dengan lingkungan. Kitab ini menjelaskan tentang sistematika anatomi, organ tubuh, fisiologi, dan patologi. Kitab ini juga menjelaskan tentang pencegahan dan penanganan penyakit. Saya, Windy Karima, akan menjelaskan materi tentang perbedaan pengobatan tradisional Cina dan modern. Metode pengobatan modern merupakan cara-cara pengobatan yang dilakukan berdasarkan penelitian ilmiah dan berdasarkan pengetahuan dari berbagai aspek. Biasanya, pengobatan medis menggunakan beberapa terapan disiplin ilmu pengetahuan dalam mengobati sebuah penyakit. Cara pemeriksaan dan diagnosa penyakit pun lebih akurat daripada pengobatan tradisional. Selain itu, obat yang digunakan dalam pengobatan medis semuanya merupakan hasil uji klinis yang mendalam dan memiliki fungsi yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Pengobatan modern memiliki sebuah prosedur yang sesuai dan terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan teknologi. Dan juga, pengobatan modern biasanya cenderung mengabaikan aspek-aspek spiritual, sosial, dan keinginan seseorang. Saya, Puspita Desi Elfaber, akan menjelaskan tentang metode pengobatan tradisional Cina. Yang pertama, prinsip keseimbangan. Secara prinsip, jantung pengobatan tradisional Cina berkaitan dengan dua prinsip yang berlawanan, yaitu yin dan yang. Kedua hal ini memang sangat lekat dengan keseimbangan, dan orang-orang Cina meyakini bahwa ketidakseimbangan salah satu penyebab penyakit. Yang kedua, diagnosis. Pengobatan tradisional Cina melakukan diagnosis dengan mewawancarai pasien serta melakukan pemeriksaan nadi dan lidah pasien. Yang ketiga adalah 5 elemen. Maksud dari gambar di atas, 5 elemen adalah kayu, api, tanah, logam, dan air, merupakan bahan dasar dalam pembentukan alam semesta. Intinya, tubuh saling berhubungan erat satu sama lain, saling menghidupi, saling membatasi untuk menjamin keseimbangan dalam tubuh sehingga mencapai fisik yang sehat. Yang keempat adalah akupuntur. Dari gambar di atas, akupuntur adalah stimulasi bagian-bagian luar tertentu dari tubuh yang disebut dengan poin atau titik akupuntur. Yang kelima adalah herbal. Praktisi pengobatan tradisional Cina menggunakan lebih dari 600 jenis tumbuhan untuk meracik ramuan sehingga mengobati ketidakseimbangan energi dan penyakit. Yang terakhir adalah Qigong. Qigong adalah postur gerakan kuno yang dipraktikkan untuk membuat aliran Qi atau energi vital lebih baik. Qigong medical terdiri dari bagian internal dan eksternal. Bagian internal yang mengandalkan gerakan, pernapasan, dan visualisasi dipraktikkan oleh pasien sendiri. Sedangkan bagian eksternal mirip dengan terapi sentuhan. Master Qigong melakukan penyembuhan pada orang sakit melalui transfer Qigong.
Saya Naura Salsabila akan menjelaskan materi tentang perkembangan pengobatan tradisional Cina di luar daratan Cina. Perkembangan pengobatan tradisional Cina di luar daratan Cina pertama kali terjadi di negara Korea. Perkembangan pengobatan tradisional Cina di negara Korea sangatlah berpengaruh, dibuktikan dengan catatan sejarah pengobatan tradisional di Korea. Diawali dengan masa 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Baekje, Silla, dan Goguryeo. Periode 3 kerajaan didefinisikan dari 57 sebelum Masehi sampai 668 Masehi. Pada masa 3 kerajaan, pengobatan tradisional Korea terutama dipengaruhi oleh obat-obatan tradisional Cina. Saya Anissa Cahynugraini akan menjelaskan materi tentang keunggulan pengobatan Cina. Etnis Cina memang terkenal dengan ramuan obat-obatan herbalnya. Orang yang mengobati dengan ramuan herbal ini biasanya disebut juga dengan Shinsei. Tempat praktek Shinsei pun mencapai berbagai daerah dan selalu ramai dikunjungi, baik oleh pihak etnis Cina itu sendiri maupun etnis lainnya. Berbagai macam penyakit katanya bisa disembuhkan dengan ramuan herbal mereka, dan sedikit banyak juga telah banyak orang yang membutuhkan khasiat pengobatan herbal ini. Materi selanjutnya yaitu eksistensi pengobatan tradisional Cina di era modern. Pengobatan dan penyembuhan tradisional masih memiliki daya pikat, setidaknya di sejumlah daerah di Indonesia. Pengobatan tradisional bisa disebut oleh masyarakat luas sebagai alternatif solusi dari pengobatan medis. Umumnya pengobatan tradisional menggunakan cara dan perawatan yang memacu pada kepercayaan suatu daerah yang telah diturunkan secara turun-menurun. Pada era globalisasi seperti sekarang, tidak semudah tak bisa dimungkiri pengobatan medis menjadi pilihan utama kebanyakan orang. Namun tak sedikit yang masih menerapkan pengobatan dan penyembuhan nasional sebagai upaya pendamping untuk memperoleh kesehatan optimal. Tiongkok sebagai bangsa orang kaya budaya dan tradisi memiliki berbagai pengobatan tradisional. Tak hanya untuk kesehatan, tradisi juga mengajarkan kita berbagai cara untuk merawat diri agar terlihat semakin menarik. Apa contoh pengobatan tradisional? 1. Akupuntur. Akupuntur telah ada sejak ribuan tahun lalu. Pengobatan yang dilakukan dengan tusuk jarum dengan merangsang titik-titik tertentu yang ada pada tubuh. Manfaat akupuntur memperbaiki ketidakseimbangan energi, memperbaiki aliran qi, meningkatkan sirkulasi, dan penghilang rasa sakit kronis. 2. Bekam. Pengobatan dengan gelas atau gelas plastik yang ditempelkan pada kulit untuk menciptakan vakum dan menarik darah ke permukaan kulit. Darah tersebut berupa darah statis dan darah kental. Manfaat dari bekam itu sendiri yaitu 1. Meningkatkan sirkulasi, 2. Mempercepat proses detoksifikasi, 3. Mengurangi pembengkakan serta peradangan.